Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Salwa Inaya dari kelas 11 Agama. Hari ini sesuai dengan judul, aku mau menceritakan tentang Bandung Lautan Api. Jadi pada masa itu adalah masa pasca kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan yang telah terbentuk pada saat itu sedang membenahi urusan administratif pemerintahan di berbagai wilayah negaranya. Namun seiring berjalannya pemerintahan suatu negara yang baru saja merdeka, tidak lepas pula dari berbagai tekanan-tekanan negara lain yang lebih kuat. Tekanan-tekanan yang diterima Indonesia pada saat itu tuh banyak menghasilkan konflik-konflik yang mengantarkan peristiwa-peristiwa bersejarah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya terjadi di Pulau Jawa, yaitu di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, di mana terjadi konflik antara pasukan negara sekutu dengan rakyat Indonesia yang diberi nama Bandung Lautan Api. Tepatnya itu pada tanggal 12 Oktober 1945, negara sekutu itu datang dengan pasukannya, yaitu Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal McDonald, mewakili negaranya datang untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan Indonesia, yaitu senjata rampasan Indonesia ini agar diserahkan kepada negara sekutu, juga pembebasan tawanan perang Eropa. Ternyata tuntutan yang disampaikan oleh negara sekutu ini berdampak buruk untuk rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 November 1945, pada malam harinya tentara Indonesia bersama Badan Pejuang Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas sekutu, yaitu di Hotel Savoy Human dan di Hotel Priangat, merupakan bentrokan bersenjata terbesar pada saat itu. 3 hari pasca penyerangan pada tanggal 24 November 1945, McDonald ini membalas serangannya dengan mengeluarkan ultimatum kepada khususnya ini kepada Gubernur Jawa Barat. Pada saat itu memerintahkan agar wilayah Bandung bagian utara ini disterilkan oleh pasukan bersenjata. Dan ternyata tuh Indonesia ini menghiraukan ultimatum tersebut. Dan selama bulan Desember itu terjadi bentrokan bersenjata, pertempuran gerilya dan di berbagai tempat-tempat di Bandung. Dan itu tuh berlangsung selama berbulan-bulan. Pada akhirnya pasukan sekutu ini tuh kewalahan dan gagal untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. Buat sekutu ini terdesak pada tanggal 24 Maret 1946. Sekutu ini kembali mengeluarkan ultimatum. Kali ini tuh ultimatum tersebut ini tuh terhadap Perdana Menteri Indonesia. Saat itu Sultan Syahrir yang memerintahkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 1946 pada tengah malam pukul 00, penduduk dan pasukan bersenjata ini harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10 sampai 11 km dari titik kota Bandung. Brigadir Jenderal yang pada saat itu mengomandoi tentara Indonesia menolak ultimatum tersebut. Itu juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun Sultan Syahrir ini tuh kayak mendesak Nasution agar menaati ultimatum tersebut agar tidak ada pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Menurut Sultan Syahrir ini tuh Indonesia ini belum cukup kuat untuk melawan sekutu. Ia langsung mengadakan rapat dengan perwira tentara Indonesia itu membahas tentang ultimatum tersebut. Pada akhirnya rapat itu menghasilkan satu kesepakatan agar kota Bandung ini tidak jadi dikuasai oleh negara sekutu, yaitu di Bumi Hanguskan. Di Bumi Hanguskan ini diusulkan oleh Nasution karena beliau ini sebelumnya sudah tahu tujuan negara sekutu ini datang ke Bandung untuk membantu Nica atau Belanda untuk membangun markas mereka tuh di Bandung. Kota Bandung ini juga merupakan wilayah yang strategis karena
dekat dengan ibu kota Jakarta, dan juga berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dan juga dikelilingi berbagai gunung-gunung yang tinggi. Pada tanggal 23 Maret 1946 mulai pengevakuasian dan operasi Bumi Hangus. Operasi Bumi Hangus ini direncanakan mulai dini hari pukul 00. Akan tetapi pada pukul 9 malam, Bank Rakyat ternyata sudah dilalap api besar. Putih juga gedung-gedung di Bancai, yang terbakar. Kemudian gedung-gedung di Braga, Cicadas, dan Tegalega. Pasukan sekutu ini menyadari kehebohan yang telah terjadi. Sekutu ini berusaha menghentikannya hingga terjadi pemberontakan di desa Dayakolot. Terjadi pemberontakan hebat antara rakyat Indonesia dengan negara sekutu yang menjaga amunisi besar, senjata 1.100 ton mesiu. Dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Muhammad Randan ini ditugaskan untuk meledakkan gudang tersebut. Dan mereka ini melewati area yang tidak terlihat oleh negara sekutu. Mereka masuk ke dalam gudang tersebut, dan seketika gudang tersebut itu meledak dengan sangat hebat. Gudang yang sangat penting bagi sekutu itu berhasil dihancurkan. Tapi kedua pejuang itu ikut tewas di dalam karena saking dahsyatnya tuh ledakan tersebut. Dan tentara Indonesia ini juga membakar markas mereka sendiri, karena markas mereka ini berpotensi bakal ditempati oleh negara sekutu. Kemudian setelah itu, penggerakan dan pengawalan